2020. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi di Zoom Kesehatan Konsultasi yang kita hadirkan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Di sini sudah hadir Dokter Cecep ya, yang sudah berkali-kali kita undang untuk mengisi acara kita di Next Sukses Global. Selamat juga ya untuk Dr. Cecep Hermawan atas pencapaian gelar baru nih kayaknya nih ya kompetisi IFOKA, ahli ilmu faal olahraga ya Pak ya. Luar biasa. Gelar ini diperoleh kalau saya baca itu harus memenuhi syarat sebagai dokter, terus juga mengikuti pelatihan pendidikan dengan lulus uji kompetisi. Ya, luar biasa sekali di bidang ilmu faal olahraga klinis. Luar biasa kita ucapkan selamat untuk dokter ya. Kita doakan ke depannya itu semakin banyak ilmu dan keahlian yang diraih oleh dokter ya dengan masa depan yang gilang cemerlang ya. Oke, nah teman-teman, kita juga ucapkan selamat bergabung Bapak Ibu dari berbagai kota. Kalau misalnya bisa dibuka kameranya, silakan dibuka ya Bapak Ibu. Eh, terus untuk teman-teman yang datang ke sini rata-rata sudah berusia emas ya Bapak Ibu ya. Dan biasanya pasti banyak perubahan di tubuh yang sering kita tidak sadari. Dari pembuluh darah, dari kehilangan elastisitas, dari aliran darah yang tidak lagi sebaik di masa muda. Kita butuh sekali ya dengan kondisi keluhan-keluhan setiap hari kita butuh untuk konsultasi ya. Nah, jadi kita menghadirkan Dr. Cecep untuk memberikan edukasi kesehatan mengenai pembuluh darah di bidang berdasarkan ilmu kedokteran yang dimiliki oleh beliau. Nah, kita juga akan sediakan juga sesi tanya jawab yang singkat per orang ya. Jadi per orangnya itu ada sesi bertanya dengan limit detik ya per orangnya. Bapak Ibu siapkan jadi supaya nanti waktu tanya kita sudah betul-betul jelas ya. Kata-kata yang dikeluarkan sudah sangat jelas. Jadi semoga Zoom ini teman-teman mendapatkan ilmu dan juga memahami pentingnya menjaga kesehatan di masa sekarang ya. Nah, jadi untuk melanjutkan acara hari ini, kita berikan tepuk tangan menyambut Dr. Cecep untuk kita semua. Ya, silakan Dr. Cecep. Baik, terima kasih Ibu Ngaling. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Apa ada yang udah sore ya waktu setempatnya? Ada nih kayaknya nih. Iya. Semoga nggak bosen ya ketemu saya. Ya, baik kali ini bahasan kita menarik sekali ya. Ini tentang mengapa pembuluh darah makin menonjol dan kulit makin tipis seiring bertambahnya usia. Oke, saya ini ada slide singkat ya buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Saya udah usahakan pakai analogi biar ini lebih gampang dicernanya. Oke, ada tampil? Ya, ya. Nah, tampil ya. Oke, nah kita mulai aja ya. Ya, ya. Merawat vitalitas kulit dan pembuluh darah di usia emas ya. Tadi udah di breakdown di awal sama Ibu Ngaling ya. Yang semuanya di sini udah usia emas semua ya. Nah, usia emas artinya bukan berarti harus pasrah dengan keadaan ya. Tapi kita bisa mengusahakan kesehatan yang paripurna itu seperti apa ya. Nah, jadi ini nanti saya akan menjelaskan tentang panduan santai agar tubuh tetap sehat, nyaman, dan elegan seiring bertambahnya usia. Terus memahami perubahan tubuh tanpa rasa khawatir, karena menua adalah proses alami. Oke. Nah, ini saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengecek perubahan yang sangat wajar di badan masing-masing ya. Pernah mungkin dari ibu atau bapak di sini bercermin dan menyadari kulit tampak lebih tipis seperti kertas transparan. Kayaknya terlalu
hiperbola ya kalau kertas transparan. Yang pastinya menipis sampai melihat urat di punggung tangan kini lebih menonjol dan kerasa keras. Misalnya pas dipegang nggak seelastis dulu misalnya ya. Nah, yang pertama jangan cemas dulu. Ini adalah proses adaptasi alami tubuh yang sangat parah dan tidak selalu tanda bahaya ya. Oke, nah kenapa kulit makin tipis? Nah, yang pertama kalau misalnya pada usia emas ini dia kehilangan kolagen. Seperti yang kita ketahui, kalau kolagen itu diibaratkan seperti penyangga ya. Penyangga atau pondasi. Nah, jadi kita bisa bayangkan seperti pegas atau apa ya namanya yang ada di kasur aja nih seperti ini ya. Nah, lama-kelamaan kan si pegas ini ya lama-kelamaan kan dia dia bakal ini ya kayak kelenturannya mulai menurun, lebih keras juga. Mau nggak mau kan volume si kasurnya juga pasti berkurang. Nah, sama halnya dengan kulit semakin ke arah usia emas, volumenya makin menurun, kulitnya juga makin menipis seperti itu ya. Belum yang lainnya misalnya ini seiring pertambahan usia si sel fibroblast itu kalau di medis itu dia yang memproduksi kolagen sama elastin atau jaringan penyangga yang saya sebutkan barusan, itu produktivitasnya mulai menurun. Makanya penyangga sama pengikat kulitnya mulai menurun juga, alhasil volumenya juga ikut menurun dan yang tampak terlihat dari luar yang menipis. Ya, seperti itu. Yang kedua, lemak menyusut. Gak semua lemak itu jahat ya. Lemak subkutan kalau nggak berlebihan itu tuh yang membuat tubuh kita terlindung dari benturan yang keras misalnya. Lemak subkutan itu yang tepat di bawah kulit ya. Beda sama lemak perut. Kalau lemak perut tentu dia aktif memproduksi sel radang ya. Nah, kalau lemak subkutan itu masih ada fungsi positifnya. Nah, yang selanjutnya dia bantalan lemaknya itu menipis akibat peradangan alami tubuh seiring bertambahnya usia atau kita sebutnya inflammaging ya. Nah, jadi di dalam sel lemak itu ada busa pelapis kayak gitu ya. Kalau kita ibaratkan busa pelapis kasurnya lama-kelamaan menipis, ya mau nggak mau akibatnya si kulit juga jadi terlihat lebih menipis ya. Nah, yang selanjutnya batas kulit rata. Nah, ada istilahnya kalau dalam bahasa medis itu ini dermoepidermal junction ya. Jadi itu tuh batas antara lapisan epidermis dan dermis kulit. Nah, kalau misalnya seiring bertambahnya usia yang tadinya harus bergelombang, dia mengikat kuat satu sama lain, alhasil merata. Nah, kalau misalnya merata, ikatannya, genggamannya jadi kurang kuat gitu ya di struktur kulitnya, lama-kelamaan si air itu menguap sehingga kebanyakan lansia itu kulitnya itu tanpa kering atau bahkan kalau yang kronis keringnya itu bisa sampai bersisik. Tanda awalnya biasanya gatal tapi ruamnya nggak muncul seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yang suka ini nih banyak pertanyaan juga di praktek saya. Bahaya nggak urat menonjol? Nah, kalau urat menonjol ya itu proses alami, tapi yang harus jadi perhatian itu kalau sampai kaku ya. Nah, jadi di dalam pembuluh darah itu ada sel namanya sel endotel kalau bahasa sayahnya ya. Nah, dia itu memproduksi senyawa yang namanya nitrit oksid. Itu tuh senyawa alami yang bikin pembuluh darah supaya tetap elastis atau fleksibel ya. Nah, kalau pada misalnya keadaan makin bertambah umur atau keadaan-keadaan lain dari gaya hidup yang nanti akan saya jelaskan ya di slide selanjutnya, itu si sel endotelnya tuh bisa tidak efektif atau mengalami kerusakan. Alhasil dia juga bakal menurun produksi si nitrit oksid atau yang bikin fleksibel pembuluh darah kita. Makanya bisa kaku lama-kelamaan kalau dibiarin keadaan itu ya itu bisa memunculkan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah ya. Nah, salah satunya ya jantung atau darah tinggi ya, hipertensi. Nah, kita bisa bayangkan seperti efek kabel kabel di dinding. Nah, karena yang tadi ya udah dijelaskan di awal, lapisan kelat dan
lapisan lemak dan kulit menipis. Kita ibaratkan seperti semen ya kalau di dinding itu. Pembuluh darah atau kabelnya kehilangan tempat sembunyi sehingga tercetak jelas ke permukaan. Ya, yang kedua, yang tadi yang udah saya bahas di awal, kehilangan pelentur atau si nitrit oksidnya itu ya akibat stres oksidatif atau radikal bebas yang terus-terusan masuk ke badan kita ya. Nah, akibatnya urat yang dulu lentur seperti selang karet perlahan kaku seperti pipa paralon plastik ya. Nah, ini kalau misalnya dibiarin kekakuan ini, si jantung itu kerjanya jadi lebih keras ya untuk memompanya. Nah, apa saja pemicu utamanya? Pemicu utamanya kalau pada perempuan kebanyakan itu penurunan hormon. Jadi turunnya hormon estrogen, terutama setelah menopause ya. Dia menghentikan sinyal peremajaan, bikin pabrik kolagen berhenti mendadak. Jadi estrogen turun, si pabrik kolagen yang tadi saya sebut di awal itu si sel fibroblast juga menurun. Sedangkan kan kolagen ini fungsinya sebagai penyangga kulit ya. Belum lagi ada elastin juga ya sebagai pengikat kulit. Nah, tentunya kalau si pabriknya ini menurun produksinya, si kolagen sama si elastin juga ikut menurun, alhasil tampak dari luar kulitnya itu menipis ya. Nah, yang selanjutnya ini sinar matahari ya, sinar UVA. Kan seperti yang kita ketahui, sinar matahari itu ada UVA, ada UVB. Gampangnya gini aja, mungkin UVA itu dia sinar matahari yang gelombang panjang yang menembus sampai lapisan terdalam kulit ya. Nah, makanya karena dia bisa menembus sampai dalam, bisa memotong serat kolagen tanpa kita sadari ya. Seperti itu. Beda sama UVB. Kalau UVB itu dia pendek gelombangnya. Kadang sama atmosfer bumi juga dia udah ketahan. Atau misalnya kalau cuaca lagi mendung juga dia nggak terlalu banyak gitu sampai ke kulit kitanya ya. Nah, ini saya analogikan sebagai serangan Pac-Man. Pac-Man itu istilahnya ini makanan-makanannya itu sel-sel atau protein-protein yang baik di tubuh kita ya. Jadi salah satunya dari asap dan polusi mengirim radikal bebas yang bertindak seperti Pac-Man lapar ya. Jadi merebut nutrisi dari sel-sel sehat seperti itu. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya. Solusinya yang pertama, kebiasaan harian yang membumi ya, yang dasar-dasar banget pokoknya yang harus dilakuin gitu ya. Ini yang paling sering terlupain nomor satu, waspada sensor haus. Jadi pada memasuki usia emas, sensor haus atau respon haus itu mulai menurun tanpa disadari. Kalau misalnya masih muda, itu rasa hausnya itu masih tinggi. Jadi kalau udah haus ya tinggal minum, itu tandanya tubuh kurang cairan. Tapi kalau pada usia emas, respon rasa hausnya itu menurun. Nah, biasanya kalau ke badan itu gejalanya itu kayak sering pusing, kelayangan, atau ke kulit juga kayak kering seperti itu ya. Nah, jadi saya selalu bilang kalau ke yang usia emas itu jangan tunggu dulu haus banget. Target minum harus tetap terpenuhi. Nah, pada usia emas itu hidrasinya itu 1,5 sampai 2 liter per hari ya yang harus diminum air putih tentunya ya. Nah, ini nih batas minimal. Ada akuratnya nggak perhitungannya ada 30 kali berat badan. Nah, terus yang 40 gimana? Kurang dong dari 1,5. Tetap 1,5 itu batas minimal. Misalnya yang berat badannya 40, kayaknya nggak ada deh ya yang 40. Kali 3 kan jadinya 1,2 liter aja ya. Tapi ya dia tetap minimalnya 1,5 harus terpenuhi. Kalau misalnya berat badannya 80 misalnya, berarti kan 2,4 liter ya harus terpenuhi. Nah, dan kunci pakai pelembab kulit dari luar agar air tidak lenyap. Ya, tadi yang udah saya bahas ya di awal. Jadi ada transepidermal water loss. Jadi air itu bisa keluar kalau kelembabannya berkurang itu melalui kulit yang tanpa kita sadari. Yang ujung-ujungnya ya kulitnya itu tampak kurang lembab, kelihatan kusam, tidak sehat, atau makin menipis seperti itu ya. Nah, jadi dua sinergi dari dalam dan dari luar ini harus terpenuhi seperti itu. Nah,
Paling gampang itu indikator kecukupan cairan udah terpenuhi atau enggak itu lihat di urin pertama di pagi hari, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Misalnya pipis pertama di pagi hari, kalau dia warnanya kuning, kuning bening atau sampai bening, berarti kecukupan air minumnya air putihnya tercukupi. Tapi kalau misalnya dia kuning pekat atau kuning tua, berarti kurang itu konsumsi minum hariannya ya. Nah, ya dengan syarat tentunya nggak lagi misalnya konsumsi minuman kayak teh yang mempengaruhi ke warna urinnya juga ya. Nah, sebetulnya lebih gampangnya itu ditarget 1,5 sampai 2 liter minimalnya ya. Nah, ini tadi udah dibahas nih di video teaser di awal, kurangi gula dan karbohidrat berlebih ya ini kurang. Gula memicu glikasi, tadi juga udah dijelasin ya di video teaser. Jadi glikasi ini mengubah kolagen kenyal menjadi kaku dan kusam seperti karamel. Kalau di kulit, dia itu glikasi itu ya tampak luarnya ya itu kusam kulitnya terlihatnya. Beda ya sama gelap. Yang gelap juga banyak yang bersih gitu. Emang warna kulitnya gelap tapi bersih. Tapi ini tuh kusam. Mau gelap atau putih, itu kalau kusam beda lagi ya. Nah, terus yang justru harus jadi perhatian, kalau si glikasinya ini terjadi di pembuluh darah. Kalau di pembuluh darah itu dia bisa menyebabkan kekakuan yang berujung pada yang paling minimalnya itu ya hipertensi. Yang dikhawatirkan itu ya masalah jantung ya seperti itu. Makanya kenapa gula ini harus dikontrol konsumsinya dan dari karbohidrat yang lain juga kan sama gula ya terutama yang bertepung banyak sekali yang bertepung sekarang ya. Nah, itu tuh tujuannya untuk mencegah proses terjadinya glikasi itu ya. Nah, yang selanjutnya aktif bergerak ya. Jalan santai atau olahraga bikin aliran darah deras dan menyadarkan pembuluh darah untuk memproduksi gas pelentur lagi. Tadi yang saya bahas di awal ya. Kalau kita rutin berolahraga, aktif bergerak, si sel endotel yang ada di pembuluh darah itu akan memproduksi banyak nitrit oksid. Nah, nitrit oksid ini zat alami di dalam tubuh kita yang bisa melenturkan atau membuat pembuluh darah kita menjadi fleksibel sehingga jantung kerjanya jadi tidak terlalu keras ya. Nah, gitu. Nah, solusi yang selanjutnya itu untuk masalah kulit, rawat kulit dari luar ya. Jadi kulit menipis ini butuh jubah pelindung ekstra atau skin barrier agar tidak gampang luka dan tidak kering gatal. Ya tadi saya udah dibahas ya. Kalau kering apa namanya kalau sering gatal tanpa ruam bisa aja itu tuh akibat kulitnya memang kering. Nah, salah satunya ya karena kurang kelembabannya. Selain dari dalam, dari luar juga bisa. Nah, kita bisa bantu dengan niacinamide atau vitamin D3 yang fungsinya untuk menyuplai energi sel untuk merangsang produksi ceramide perekat sel luar. Ya, ceramide ini jadi berfungsi sebagai pelembab. Nah, tubuh kita juga itu bisa di apa namanya dipicu produksi kulit kita ya bukan tubuh bisa dipicu produksi ceramide-nya oleh si niacinamide ini ya. Yang selanjutnya allantoin. Nah, jadi ini nih cairan pendingin alamiah, pendingin di sini untuk menenangkan ya, Bu, tidak selalu emang apa namanya rasanya dingin kayak gitu. Untuk menenangkan radang dan mempercepat penyembuhan atau regenerasi sel ya. Nah, langkah praktisnya kita bisa mengoles yang tadi ya di video teaser Isomec body serum ya. Tentunya selain kandungan niacinamide dan allantoin, tadi ada kandungan green tea-nya juga ya dan licorice-nya ya yang mempunyai manfaat sebagai antioksidan. Ada glutathione-nya juga ya. Seperti itu. Nah, solusi yang selanjutnya rawat dari dalam ya terutama pembuluh darah. Jadi urat yang kaku butuh asupan antioksidan elit dari dalam agar perkaratan dinding pembuluh darah bisa dihentikan. Nah, salah satu antioksidan elit ini adalah resveratrol. Nah, kenapa dia elit? Karena resveratrol ini punya sifat yang unik ya. Dia membangunkan gen panjang umur atau SIRT1. Tadi udah dibahas juga ya di video teaser. Jadi dia itu nutrisinya bisa menembus si sel endotel pembuluh darah. Pembuluh darah kita kan udah kecil. Itu kalau misalnya di zoom lagi di bawah mikroskop,
itu tuh ada sel endotel. Dia bisa menembus sampai ke struktur sekecil itu ya. Nah, efeknya apa? Dia itu bisa membantu meningkatkan produksi nitrit oksid yang tadi udah saya sering sebut ya, yang kembali melenturkan otot pembuluh darah agar sirkulasi nutrisi lancar ya, nutrisi ke kulit. Yang selanjutnya ya, kalau pembuluh darah lentur ya bisa terhindar dari resiko darah tinggi atau penyakit jantung ya komplikasinya. Nah, praktisnya ini ada di suplemen seperti Selnek untuk merestorasi kelenturan pembuluh darah dari dalam secara praktis ya, seperti itu. Nah, tentunya dia resveratrol ini antioksidan yang ini ya yang lumayan kuat ya, udah banyak itu penelitian-penelitian awal tentang potensinya ini yang tentunya itu menangkal radikal bebas. Radikal bebas tidak hanya mengganggu kulit sama pembuluh darah aja, dia juga bisa mengganggu semua sel yang ada di tubuh ya. Jadi ditangkalnya ini salah satunya pakai antioksidan seperti resveratrol ya. Yang apa namanya, antioksidan ini cara menangkalnya ini kayak ngasih makan ke si radikal bebasnya itu, biar si radikal bebas yang ada di tubuh kita enggak ngemakanin sel kita sendiri seperti itu ya. Makanya kenapa selalu disebut antioksidan itu sudah sebagai penangkal radikal bebas ya. Nah, mungkin ini closing statement di sini ya, bukan closing statement saya secara keseluruhan yang ada di slide ya. Menua itu pasti, tetapi tetap sehat itu pilihan ya. Jadi proses menua bukan untuk ditakuti, melainkan disyukuri dan dirawat dengan langkah gaya hidup rasional. Seperti yang tadi udah dibahas, mungkin selebihnya nanti di sesi pertanyaan. Dengan disiplin hidrasi yang paling dasar atau minum. Atur gizi nutrisi. Nah, gizi nutrisi ini salah satunya itu dari makanan terutama sayur sama buah-buahan. Sayur sama buah-buahan itu kan kayak vitamin, mineral, antioksidan, terutama polifenolnya ya, untuk melindungi sel tubuh kita dari kehancuran akibat radikal bebas. Dan perlindungan luar dan dalam, seperti yang udah tadi saya sebutin ya, niacinamide, allantoin, sama resveratrol. Tubuh akan tetap prima efeknya ya. Jadi mari menapaki usia emas dengan rasa tenang, teredukasi, dan penuh martabat. Nah, mungkin seperti itu ya kalau untuk pembuka dari saya di awal ya. Nah, yang selanjutnya mungkin saya akan serahkan kembali ke Ibu Ngaling ya. Ya, terima kasih banyak atas edukasi biasa. Ini suara yang muncul ke sini ya. Tolong di mute. Tadi kita belajar ya banyak dari tata cacap kesehatan pembuluh darah yang memegang peranan penting dalam seluruh tubuh kita ya. Nah, di sini ada diceritakan tentang lapisan endotel yang terjaga, aliran darah yang lebih baik sehingga organ-organ tubuh kita menerima oksigen dan nutrisi secara optimal. Yang menarik di sini itu penemuan dari resveratrol yang menunjukkan potensi mendukung fungsi endotel yang membantu pembentukan nitrit oksid. Jadi senyawa berperan membantu pembuluh darah kita tetap rileks, ya, tetap lentur, bisa bekerja dengan baik. Ya, nah ini menjadi salah satu mengapa Cellnex memiliki respirator sebagai bahan utamanya karena ini penting banget. Kita di sini tentunya ingin terhindar dari berbagai masalah pembuluh darah ya yang meningkatkan risiko penyakit seperti stroke dan penyakit jantung. Di mana sekarang kita tahu anak muda aja sekarang 30 tahun bisa tiba-tiba kita melihat di Instagram, di Facebook, di media sosial mereka terkena serangan tiba-tiba sehingga mendapatkan kita melihat ucapan duka cita yang sangat sangat miris ya rasanya ya, terenyuh kita bacanya ya, orang tua yang belum pergi tapi anaknya sudah yang sudah terkena serangan demikian. Jadi pembahasan kali ini kita bicara tentang pembuluh darah ini memang sudah topik yang sangat-sangat bagus sekali, sangat-sangat luar biasa bagus untuk kita kaji, untuk kita konsultasikan. Nah, jadi sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya, dan kami akan dengan senang hati meminta dokter menjawabnya.
Jadi Bapak Ibu, kayaknya di sini yang angkat tangan siapa nih? Silakan ya. Ini Ibu Sinta kayaknya. Ibu Sinta mungkin bisa buka kamera. Silakan sebut nama dan asal kota Ibu ya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ngaling kesempatannya. Eh, Tadi saya perhatikan penjelasan dari dokter tentang kebutuhan eh, air, sayur, buah untuk eh, kita yang sudah di atas 50 tahun. Alhamdulillah saya juga sudah lebih dari 50 tahun. Yang disampaikan salah satunya merawat kulit dari luar itu kan menggunakan misalnya menggunakan krim, misalnya ya. Kemudian yang dari dalam tadi disebutkan juga ada vitamin B3. Bagaimana dengan uh, vitamin E? Apakah itu sama? Karena yang saya tahu vitamin E itu juga untuk kulit. Nah, apakah fungsinya vitamin B3 dengan vitamin E itu sama atau tidak? Kemudian yang kedua, menghidrasi ya, artinya kita mengkonsumsi air minumnya diusahakan minimal 1,5 liter. Sementara kebetulan saya itu sepertinya masih kurang ya, masih kurang, saya menyadari masih kurang. Hanya saja ketika sedikit sedikit saya konsumsi, saya tidak bisa langsung banyak, tetapi itu sering. Tapi sepertinya saya masih kurang. Namun saya perhatikan di bagian kulit wajah memang belum nampak urat-urat yang menonjol ataupun di bagian tangan ya, seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya supaya saya bisa mengkonsumsi air lebih banyak, minimalnya 1,5. Nah, kalau misalnya diganti tidak dengan air putih, apakah bisa misalnya air yang berwarna, entah itu teh atau minuman lain yang berwarna. Itu saja, terima kasih Bu Ngaling, terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih Bu Sinta. Bagus sekali pertanyaannya. Mungkin dokter juga sudah langsung mendengarkan kita. Silakan langsung dokter untuk merespon ya. Oke. Nah, untuk vitamin B3 tadi yang niacinamide ya, itu tuh dari luar ya, bukan apa namanya, dari dalam ya. Nanti apa namanya, khawatirnya tadi Ibu salah paham ya. Nah, Oh, tapi yang saya isomek langsung itu aja ya, bahas. B3 Nah, yang isomek itu ya, penggunaan krim itu ya. nah, jadi beda gak sama vitamin E? Ya, dua-duanya fungsinya emang buat kulit, tapi cara kerjanya berbeda ya. Nah, kalau misalnya niacinamide, salah satunya dia itu bisa membantu untuk meningkatkan produksi ceramide. Ceramide itu pelembab alami yang bisa tubuh kita sendiri produksi seperti itu ya. Nah, dia juga selain bisa melembabkan, dia juga bisa ngatur produksi minyak berlebih yang ada di tubuh kita ya. Terus juga bisa menenangin kemerahan atau peradangan ya. Sama tentunya dia bisa memperbaiki skin barrier. Skin barrier itu kayak pagar pelindung kulit untuk mencegah kayak misalnya kuman atau debu, polusi masuk melalui kulit. Kalau pagarnya misalnya nggak kokoh, tentu berbagai macam kuman itu gampang masuk seperti itu ya, atau peradangan gampang masuk. Nah, itu untuk fungsi niacinamide ya. Nah, kalau vitamin E sendiri dia itu yang menguncinya sebagai antioksidan kuat dan pengunci kelembaban. Jadi kalau tadi si niacinamide itu meningkatkan produksi kelembabannya, sama si vitamin E dikunci seperti itu. Nah, jadi keduanya itu lebih baik emang bersinergi. Cuma kan vitamin E kita banyak temukan ya di apa namanya di buah-buahan atau di sayuran ya. Nah, kalau niacinamide ini biasanya agak susah ditemukannya di bahan alami seperti itu, dan pengaplikasiannya emang bagusnya secara topikal atau dari luar ya. Nah, seperti itu. Kalau vitamin B3 dan vitamin E. Nah, yang selanjutnya untuk masalah hidrasi, tadi saya highlight, bisa gak diganti pakai air teh? Air teh itu punya sifat diuretik. Jadi diuretik itu justru malah bikin pipis terus-terusan. Nah, jadi meningkatkan resiko dehidrasi. Kalau selain air putih,
Bisa nggak? Bisa sebetulnya ada. Tapi ya tetap warnanya bening. Dari sop, misalnya sop yang bening kayak gitu. Bisa sebetulnya. Tapi ya gurihnya harus ini ya, harus diatur. Jadi misalnya kalau makan sop itu diminum sama kuah-kuahnya yang bening itu bisa sebetulnya. Tapi tetap sih lebih praktis air putih. Kalau saya selalu nyampein mending beli semacam tumbler yang memang ada ukuran ininya, apa namanya, paling gampangnya yang ada ukuran literan-literannya. Jadi kita bisa tertarget seperti itu ya. Soalnya masalah kurang minum ini banyak banget kalau pada usia emas itu. Yang paling sering kalau nggak ke kulit itu dia sering mengalami hipotensi ortostatik. Jadi gampangnya kalau habis duduk lama, tidur lama, tiba-tiba bangun suka pusing kayak gelap kayak gitu. Nah, salah satunya itu tuh dari kurang cairan ya. Seperti itu. Terus kalau kurang hidrasi sendiri kan pelan-pelan si ginjal juga kerjanya jadi kurang maksimal ya. Nah, seperti itu. Terus suka banyak itu yang ngeluh. Tapi dok, kalau saya minum terus itu suka pipis katanya. Ya bagus, gak apa-apa. Justru kalau kita banyak minum, pipis sesuai gitu banyak juga, ya berarti ginjalnya masih normal. Yang bahaya itu kalau minum banyak tapi pipis sedikit gitu ya. Nah seperti itu mungkin Ibu ya. Ibu Sinta kalau jawaban dari saya ya. Ya, terima Mudah-mudahan kasih bisa banyak dokter. membantu. Ya, terima kasih banyak. Oke, saya serahkan lagi ke Ibu Ngaling ya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Ya, terima kasih dokter. Jawabannya mantap, langsung to the point. Semua pertanyaan Ibu Sinta tentang vitamin E, tentang B3 itu sudah terjawab dan juga volume konsumsi air ya. Jadi semoga membantu Ibu Sinta ke depannya mendapatkan perawatan yang lebih maksimal. Oke, ini teman-teman ada lagi pertanyaan untuk dokter ya. Silakan Ya, Ibu Evi. Maling. Ibu Evi silakan. Siapa? Ibu Evi atau Ibu Rati ya? Silakan. Baik, boleh saya Ibu Evi Vincentia. Oh ya, silakan Bu. Dari kota mana Bu? Nah, saya dari Samarinda, Mengaling. Oh ya, Samarinda, mantap. Ya Bu, Ya, silakan. Hmm. baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau tanyakan mengenai food supplement ini ya, untuk Bung Alih sama Dokter Cecep ini. Saya pernah baca bahwa vitamin E itu memang bagus, tapi kalau dibandingkan dengan astaxanthin itu lebih bagus lagi untuk kulit gitu. Nah, yang saya mau tanyakan ini, kalau misalnya kita harus memilih salah satu nih food supplement, bagus yang mengandung astaxanthin atau kolagen atau vitamin E gitu untuk kulit. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk buah atau sayur itu apa aja ya kiranya yang mengandung apa namanya komposisinya ada kolagennya gitu atau vitamin E-nya dalam buah atau sayur. Itu sih Bung Aling itu aja. Baik, makasih. Sama-sama Bu. Bagus pertanyaannya Bu. Ini Ibu harus sering-sering hadir nih. Jadi bisa mewakili teman-teman yang lain juga ingin bertanya seperti Ibu. Silakan Dokter Cecep. Mic-nya belum dibuka, Dok. Sorry. Oke. Nah, oke, nah kalau misalnya tadi, kalau jawaban dari saya antara vitamin E atau astaxanthin berserta kolagen dan lain-lainnya, kalau saya pribadi sebetulnya gak ada yang lebih bagus mutlak karena fungsinya juga beda seperti itu. Cuma kan sekarang ada tuh suplemen yang astaxanthin udah ada vitamin E-nya juga sekaligus ya. Ya, tentunya apa namanya kalau vitamin E ini sendiri tadi saya udah bilang di awal ya dia itu kayak pengunci kelembaban kayak gitu, kayak satpamnya skin barrier lah biar kelembabannya itu tetap tetap terjaga ya. Nah, terus juga kalau misalnya astaxanthin ini dia antioksidan yang kuat ya, yang kuat. Nah, apa namanya? Emang sih apa namanya banyak yang beberapa penelitian saya juga baca dia lebih powerful daripada vitamin E ya. Nah, dia kalau tujuannya untuk melawan penuaan dini, ya dia tentunya lebih bagus ya dan menjaga elastisitas kulit dari dalam. Nah,
To the point-nya kalau misalnya mau pilih salah satu, ya tentunya kalau salah satu itu astaxanthin, kolagen, dan kawan-kawannya seperti itu daripada vitamin E. Tapi kalau bisa dua-duanya ya lebih bagus lagi seperti itu ya. Nah gitu. Nah kalau misalnya untuk pertanyaan kedua, kalau apa namanya sayur Sayur. atau buah yang tinggi kolagen ya. Kalau boleh Ya. jujur, sampai sekarang saya belum nemu tuh penelitian buah atau sayur yang mengandung kolagen ya. Soalnya paling banyak itu ditemukan di protein hewani ya. Kayak misalnya ada di kulit atau di daging-dagingnya atau di telur-telurnya ya. Nah, seperti itu. Apa namanya? Kalau untuk sumber dari sayur dan buahnya si kolagen ini sendiri saya sampai sekarang belum nemu ya penelitiannya. Nah, kalau untuk masalah vitamin, terutama vitamin E, ya itu tuh paling tinggi di alpukat, terus di kacang-kacangan, terutama kacang almond ya, sama Oke. di ini apa namanya minyak zaitun, terus biji bunga matahari. Nah, itu tinggi Oh, vitamin E-nya. Kalau misalnya untuk apa namanya si sumber ini apa namanya vitamin E yang ada di sayur atau buah-buahan ya. Nah, kalau misalnya untuk di sayurannya sendiri di ikan di apa namanya di ikan. Kalau untuk di sayurannya sendiri itu ada di paprika sama brokoli seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk perbandingannya yang lebih tinggi di mana? Tentunya di sumber yang buah-buahan yang tadi udah saya sebutin sama biji-bijian kalau untuk vitamin E ini sendiri. Ya, seperti itu Ibu Evi. Ada yang kurang hmm. atau gimana? Cukup sih dok. Nah, satu lagi saya mau tanya nih dok, kalau misalnya seperti tauge itu bagus juga nggak dok? Mohon maaf, nggak kedengeran apa Ibu? Kalau untuk tauge itu kan katanya mengandung vitamin E, nah itu bagus juga nggak? Oke, kalau misalnya tauge, dia lebih tingginya ini apa zincnya biasanya tauge itu Oh, sendiri ya. Nah, oke. tentunya zinc juga punya manfaat tersendiri juga, yaitu bagus buat kesehatan pencernaan, terus juga buat daya tahan tubuh itu sendiri ya. Nah, Ya. terus kalau misalnya dia mengandung vitamin E, ya tentu tauge juga mengandung vitamin E walaupun tidak setinggi yang tadi udah saya sebutin ya, seperti itu. Oke. Baik dok, terima kasih banyak untuk jawabannya. Makasih Bung Aling. Ya, terima kasih Bu Evi. Pertanyaannya bagus sekali ya. Ini menanyakan juga mewakili teman-teman yang dari vegetarian. Aduh, sebentar ya telepon. Selamat siang, Dokter Cecep. Selamat siang, Bung Ali. Selamat siang Ibu Citra. Saya Citra dari Surabaya. Saya mau tanya, Dok. Hmm, Kalau orang sakit autoimun, apakah boleh minum vitamin itu? Vitaminnya spesifik vitamin apa Ibu mohon maaf? Yaitu, Resveratrol asam, yang tadi. enggak, kalau itu Bukan. Selnex saya memang minum. Yang Oh, itu, Dok. vitamin Yang E. itu vitamin E, astaxanthin juga saya minum. Baru aja saya nyoba minum omega 3. Oke. Berarti pertanyaan Ibu boleh nggak minum vitamin E gitu sama astaxanthin? Iya, saya kan kepingin itu untuk radikal bebasnya, untuk Oke. kepingin wajahnya ya ndak kering gini, Dok. Oke, siap ya. Nah, kalau misalnya apa namanya? eh untuk targetnya ke kulit tentu yang manfaatnya udah tidak bisa kita ragukan lagi ya kalau untuk vitamin E dan astaxanthin ini sendiri ya. Nah, terus kalau misalnya buat autoimun ini boleh atau enggak vitamin E dan astaxanthin ini? Sebetulnya boleh, boleh banget. Malah kan dia mengandung antioksidan. Tujuannya buat ngurangin beban peradangan ya akibat autoimunnya itu sendiri ya. Hanya yang perlu diperhatikan itu eh, interaksi dengan obat-obatan autoimun yang dikasih ya dari dokter yang merawat tentunya ya. Ada beberapa yang harus dijarakin misalnya dari obat
yang menekan autoimunnya atau imunosupresan, saya jawabnya bahasa sayanya, atau steroidnya. Nah, itu tuh biasanya ada interaksi kalau bisa di jarak 1 sampai 2 jam seperti itu. Kalau misalnya dari sisi keamanan, ini aman kalau dari sisi keamanan vitamin E sama astaxanthin ini sendiri ya untuk autoimun seperti itu ya. Gini dok, saya sudah lama hampir 1 tahun tidak kembali ke dokter autoimun. Oke. Yang saya nggak mau minum itu obatnya yang Leotrek apa nggak mau. Yang saya Benar-benar. minum kadang-kadang untuk usus saja kalau sakit saya minum Mm-mm. itu untuk usus. Obatnya Mm-mm. usus saja yang dari autoimun. Tapi saya Mm-mm. minum vitamin D dan Mm-mm. K2. Mm-mm. Mm-mm. Karena saya sering lihat di IG juga IG-nya dokter nih katanya kalau autoimun, saya kan autoimun sendi. Mm-mm. Jadi harus minum vitamin D katanya sama K2. Terus sama omega 3. Oke. Betul. Itu. Kunci salah satu melawan autoimun karena peradangan itu ya salah satunya dengan eh, apa namanya antioksidan atau antiinflamasi yang apa namanya yang bisa kita upayakan entah dari pola hidup atau dari suplemen-suplemen. Kalau misalnya udah nggak kontrol lagi ke dokter autoimun yang menangani autoimun ibu ya dan nggak ada gejala apa-apa, berarti vitamin E dan astaxanthin itu nggak perlu khawatir masalah konsumsinya karena kan nggak ada obat yang diminum di sana ya seperti itu. Itu dok, kalau kambur, sedih-sedih saya sakit, saya olesi dengan Firmek aja. Oh Sama iya, saya terapi. Jadi saya itu udah mau minum obat oke. macam-macam, udah capek dok. Betul betul. Jadi saya minumnya itu aja kalau itu sama itu Nextlim. Eh, eh. Saya minum itu aja. Nah, ini saya tuh ingin tahu kalau lihat tadi itu kok vitamin ini bisa, makanya saya mau tanya apa boleh. Kalau saya sih sering makan buah apel, jeruk juga makan, dok. Itu kalau buah-buahan saya makan. Kalau musim apukat ya saya makan. Pisang setiap hari saya makan, dok. Cuma yang saya minum cuma sulfasalasin aja. Yang dari autoimun kalau ususnya saya sakit saya baru minum itu aja. Oke, siap. Berarti sulfasalazin ya obat yang diminum. Nah, kalau Iya. kebetulan mau konsumsi astaxanthin sama vitamin E yang tadi, kalau kebetulan lagi minum obat sulfa itu di jarak sekitar 1 sampai 2 jam, mau sebelum atau sesudahnya. Ya, seperti Iya. itu. Nah, Yang bagus apa dok ya? Itu untuk vitamin E-nya sama yang itu. untuk merek gitu. Iya untuk saya, karena Oh, saya kan ada sakit, saya juga ada lambung, khusus kan, eh, supaya Kalau tidak vitamin mengganggu ke E lambung. biasanya relatif aman di lambung. Nah, vitamin yang astaxanthin itu beberapa rasanya agak kecut ya. Tapi balik lagi ke respon lambung tiap orang masing-masing. Nah, kalau saya masalah merek ya itu kayaknya cocok-cocokan kalau ngomongin merek Ibu ya. Yang pastinya harus dengarkan respon tubuh kita sendiri. Kalau dikira pas minum astaxanthin di lambungnya nggak nyaman, berarti jangan dipaksain kayak gitu ya. Soalnya sama resveratrol juga, Selnek juga sebetulnya udah cukup. Malah itu lebih bagus lagi ya antioksidannya gitu. Oh, jadi tidak usah pakai itu asam itu ya. Selnek aja Soalnya cukup biar vitaminnya lengkap ya dok ya. iya, kalau si resveratrol itu sendiri kan dia efeknya ke seluruh tubuh. Sama sih astaxanthin juga. Cuma ya kalau dari berbagai penelitian yang potensinya paling tinggi gitu, bahkan yang tadi yang kata saya ya dibahas dia sampai ke bagian terkecil tubuh kita, udah pembuluh darah, terus bagian terkecilnya lagi dari pembuluh darah itu dia sampai gitu efeknya. Nah, saran saya yang tadi Ibu sebutin suplemen-suplemennya yang udah dikonsumsi, saya rasa udah cukup sih hal itu ya. Vitamin B kompleks juga saya minum dok, dikasih sama Hmm. dokter tulang, boleh kan? Boleh kalau itu bagus juga kan buat kesehatan saraf terutama yang udah lanjut usia. Bahkan saya sendiri itu selalu menyarankan selain vitamin, ini kalau kita ngebahas vitamin ya bukan antioksidan, vitamin D3 sama K2 itu saya sarankan yaitu salah satunya vitamin B kompleks kalau untuk usia emas ya.
Oh iya ya, terima kasih dok. Siap. Oh ya dok, saya lupa mau tanya apa lagi. Oh saya mau tanya lagi dok. Eh Boleh. itu saya sama dokter tulang diberi vitamin D 1000. Juga Hmm. saya dikasih obat itu dok untuk itu loh, untuk lambung itu eh probiotik probiotik dok. Oh, Tapi saya probiotik. Ya. iya tapi saya dikasih ini yang merek ini kok seperti anak kecil laktobe ya dok. Oh, iya. Itu Hmm. gambarannya bayi itu. Iya. Ya, apa namanya? Kalau misalnya itu tuh sebetulnya cuma ininya aja, gambarnya aja. Kalau misalnya dosis probiotiknya itu bisa juga dikasih ke dewasa, Ibu. Jadi nggak usah khawatir ya. Iya, Gitu. tapi saya lihat di IG tuh Rilus itu rasanya bagus dok, yang itu probiotiknya. Tapi saya tidak Kalau berani karena tidak ada info dari dokter ya tidak berani saya dok. hmm, kalau saya pribadi ke pasien-pasien saya di praktek saya memilihnya yang kedua yang tadi Ibu sebutkan itu ya. Rilus, Rilus. Kalau saya Oh itu pribadi, bagus ya dok ya. kalau dibilang bagus ya, ya naif lah kalau saya bilang nggak bagus ya. Ada yang pro M dok. Saya ini kan bingung yang mana yang bagus. Hmm, Kalau di IG kok iklannya yang ngomong itu kok bagus-bagus semua ya. hmm. Nah, kalau itu rasanya kecut semacam kayak cuka apel kayak gitu, Ibu. Kalau Ibu ada lambung, harus agak hati-hati kalau itu ya. Kalau dibilang bagus ya bagus, namanya juga probiotik ya. Gitu. Yang pro M itu ya. Cuka apel saya Soalnya nggak tahan bentuknya dok. cair dia. Ya. Oh, nggak bisa tuh berarti saya. Jadi Hmm. saya mau nyoba Rilus saja ya dok ya. Atau sama yang udah dikasih sama dokternya juga sebetulnya udah cukup sih. Oh gitu ya. Ya. Kadang-kadang saya itu dok, itu apa makan buah-buahan, salad pakai mayones sama Oh, apa itu ya? kalau Mayones sama apa yang rock? Aduh, mayones sama saya ini lupa nih. Mayones sama dicampur sama yang kecut itu loh. Apa Yogurt. namanya? Yogurt, ya betul. Hmm. Itu boleh ya dok ya? Saran saya cukup yogurtnya aja. Kalau bisa yang plain ya. Kalau mayonesnya Oh, saya tidak sarankan ya hmm. seperti itu. oh iya. Oh Dari gitu ya pembuatannya mungkin kalau Ibu lihat udah tahulah kenapa nggak disarankan. dari kuning telur dan minyak saya baca itu. Gitu ya. Kalau kuning telurnya Eh, nggak masalah, campurannya itu sih yang apa yang agak khawatir kayak gitu. Belum kan Oh iya. kalau bumbu-bumbuan yang dikemas kayak gitu tuh ada penambahan lain-lainnya ya. Kita selalu bilangnya ultra Oh, proses gitu yang banyak pewarna, perasa atau pengawet seperti itu. Ya kalau mau cukup pakai yogurt aja tapi yang plain ya. oh ya dimakan sama sayur selada ya dok, sayur sayur mentah Mm-mm. itu. Jadi ada bumbu-bumbunya. Ya terima Mm-mm. kasih dok atas Oke. sarannya dan Siap. infonya. Ya, oke teman-teman, lumayan ya waktu kita sebentar aja sudah jam 2. Eh, Terima kasih Dokter Cecep. Hari ini kayaknya sambutannya luar biasa dari teman-teman. Ini kayaknya ada nyimpan lama nih pertanyaan-pertanyaannya nih. Jadi sekali datang Dokter Cecep langsung diserbu ya. Jawabannya sangat langsung tepat to the point. Cuma sedikit saya ada ingin merespon tentang pertanyaan Ibu Evi ya. Ibu Evi yang bertanya tentang kolagen. Nah, tadi saya ingin sedikit menambah ya, melengkapi untuk teman-teman yang vegetarian karena mungkin dokter nggak tahu di sini teman-teman kebanyakan itu hampir 80% itu vegetarian, tidak makan daging. Nah, tentunya mereka ini pasti bertanya, wah kalau gitu saya dapatkan kolagen dari mana? Nah, saya bantu jawabin teman-teman bahwasanya kolagen ini teman-teman nggak usah khawatir karena tubuh kita itu sudah mempunyai kemampuan untuk produksi sendiri toh. Yang penting nutrisi kita itu harus dilengkapi seperti protein, vitamin C, zinc ya, dan pola hidup yang sehat. Intinya kita makannya itu kalau misalnya bagus, contohnya alpukat, alpukat kan bagus sekali, ada serat, ada vitamin E. Tapi kita nggak mungkin makan alpukat terus satu macam aja. Kita mengabaikan yang warna lain. Ya, jadi kita memang harus mewarnai piring makan kita tuh dengan warna-warni. Contoh ya, misalnya seratnya ya dari sayuran hijau, terus dari wortelnya juga ya.
Nah, jadi warna-warni inilah yang akan nanti membantu tubuh kita untuk produksi ya kolagen sendiri. Dengan produksi kolagen sendiri, ya justru kita melihat teman-teman yang vegetarian banyak yang kulitnya itu kenapa glowing. Nah, itu padahal mereka nggak minum kolagen kan. Nah, itu adalah jawaban yang sangat nyata di depan teman-teman ya, termasuk kita-kita di sini kebanyakan nggak makan daging, tapi produksi kolagen di tubuh kita itu sampai disorot, sampai ditanya gitu loh, kok bisa sehalus sampai begitu elastisnya. Nah, itu salah satu jawaban ya, termasuk juga karena kita sudah 10 tahun minum resveratrol ini juga bukan cuma sekedar antioksidan ya, dia justru juga melenturkan pembuluh darah kita, juga ketika pembuluh darah kita sehat, otomatis oksigen nutrisi mengalir dengan baik, ya kulit kita menjadi kencang, halus, kenyal, ya itu memang jelas di depan mata. Ya, jadi teman-teman yang vegetarian tidak perlu khawatir ya, Pak Ibu. Terus apalagi ini yang pertanyaan tentang Ibu Citra ya. Ini senang sekali kita dapat pertanyaan dari Ibu Citra tentang kondisi beliau yang penyakit autoimun. Nah, teman-teman, sebenarnya betul ya kekhawatiran dari Ibu Citra karena beliau sangat menyayangi dirinya supaya dirinya itu bisa mengontrol autoimun ini dengan baik ya. eh Pertanyaan tentang vitamin mana lebih baik. Ini yang dari tadi yang kita melihat teman-teman terus membandingkan, terus takut salah pilih ya kan? Nah, sebenarnya Bapak Ibu saya pernah membaca artikel bahwasannya di depan namanya penuaan. Banyak riset-riset ya, ada orang disurvei, dikelompokkan, sekelompok orang dia cuma hanya olahraga, latihan beban, apakah dia olahraga dari yoga, zumba, latihan beban, mereka itu dikelompokkan satu kelompok dan mereka tidak peduli kepada makanan. Ya, contoh ya Bapak Ibu, kita bicara kemampuan kita di depan namanya penuaan. Terus ada sekelompok orang lagi yang mereka tidak olahraga, tapi mereka cuma hanya makan sehat. Ya, makan sehat, mereka jaga pola makannya, mereka tidur tepat waktu, tapi mereka tidak olahraga. Terus kelompok yang ketiga, mereka itu olahraga juga, tapi vitamin makanan itu sekedarnya, sekedarnya aja. Ternyata dari tiga kelompok ini belum mendapatkan hasil yang sangat maksimal di depan namanya penuaan. Betul-betul kita itu ingin namanya memperlambat penuaan, semua aspek itu harus betul-betul dikerjakan dengan maksimal. Artinya apa? Makanan kita betul-betul harus maksimal. Olahraga kita juga perlu diperhatikan. Tidur kita juga perlu diperhatikan. Jadi teman-teman yang bertanya, minum VB kompleks bagus? Bagus Bapak Ibu. eh, Minum vitamin D, K2, bagus nggak? Memang bagus Bapak Ibu. Jadi teman-teman ini omega 3 juga ya, bagus nggak? Memang bagus, apalagi untuk kejernihan otak dan juga kesehatan jantung itu bagus sekali. Jadi dari semua ini tidak ada namanya aku cuma minum vitamin D aja, aku abaikan omega 3. Bisa nggak? Nggak bisa Bapak Ibu. Aku cuma minum D aja, terus aku mengabaikan B kompleks. Bisa nggak? Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau bisa, ya, itu piring makan kita itu betul-betul kita cari tahu bagaimana mengisinya dengan nutrisi yang lengkap. Baru betul-betul kita maksimal di depan namanya penuaan. Nah, jadi nggak bisa kita itu membandingkan satu sama lain. Tapi kalau bisa seluruh aspeknya kita kerja dengan penuh, nah di sanalah kita bisa memperlambat namanya penuaan. Nah, jadi teman-teman yang tadi bertanya terus membandingkan antara vitamin, sebenarnya hmm, dokter tadi sudah betul-betul mengarahkan antioksidan resveratrol ini memang luar biasa karena sampai titik kecil. Jadi teman-teman sudah bisa menilai sebenarnya paling bijak di depan penuaan kita harus melakukan apa yang terbaik ya. Nah, jadi sedikit itu saya melengkapi ya dari sisi yang teman-teman vegetarian ya. Dan di sini teman-teman kita setuju sekali dari konsep dokter ya sudah mengarahkan fungsi antara vitamin dan suplemen, eh, pola makan, terus minum yang cukup, terus olahraga, itu betul-betul adalah ajaran yang luar biasa ya untuk teman-teman semuanya. Semoga membantu ya Bapak Ibu.
Terus yang tadi tentang mayones, eh, teman-teman kalau makan salad masih pakai mayones itu sama aja kurang banget. Kalau bisa mayones tuh nggak usah lah disentuh ya Pak Ibu. Apalagi usia yogurt masih oke ya Bapak Ibu. Eh, ada pertanyaan kayaknya dari Bu Ratih, kita lanjut ya. Ibu Ratih tadi ada buka kamera ya. Selamat siang, Bu Ngaling, Dokter Cecep. Maaf saya nggak bisa buka ini, kayaknya tadi saya buka sebentar, ngedrop dialognya. Ya, Eh, ini pertanyaan saya tadi kan mestinya mau tanya itu yang VJ, tapi ternyata sudah dijawab sama Bu Ngaling. Iya, ya iya, karena saya nggak pernah makan daging-dagingan, jadi kan tadi dokter bilang kolagen hanya dari ini aja. Nah, tapi kan udah terjawab karena Bu Ngaling juga tahu saya vegetarian, tapi juga wajahnya nggak tua-tua banget lah. Ya, eh, yang saya mau tanyakan, kita kan udah minum apa ya, Selnek itu kan juga udah resveratrol dan juga kita ada oles Vermek 8. Eh, apakah perlu lagi minum vitamin ya? Kayak vitamin E, vitamin C. Kalau saya kok nggak minum gitu. Cuman sempat tempo hari memang dibelikan anak saya itu yang apa multivitamin gitu. Tapi setelah itu saya ya juga nggak minum lagi gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang eh, kedua, saya mau tanya sama Dokter Cecep juga ini ya. eh, dengan hormon estrogen. Kita kalau sudah menopause kan sudah nggak produksi itu. Tapi ini ada ditawarin sama dokter, maukah kita suntik? Nah, apakah itu bagus untuk usia yang sudah hampir 70-an begini? Nah, itu. Nah, kemudian dok, saya punya tangan, ini memang sejak muda, itu seperti menonjol ya. Jadi uratnya atau ini kelihatan, saraf-sarafnya itu banyak kelihatan. Tapi saya tidak merasakan apa-apa dan apa ya istilahnya yang mengganggu dan lainnya gitu. Itu sarannya gimana? Tapi memang dari kecil udah gini, begitu. Jadi mungkin saya buka sebentar ya, anu ininya. Nah, seperti ini. Ini kan kelihatan. Nah, tangannya semua seperti itu. Heeh. Di kaki juga demikian. Heeh. Jadi nampak gitu, menonjol. Tapi memang itu saya pegang, saya tekan gitu juga nggak sakit gitu loh. Nah, ya mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. ya, sebentar ya. Terima kasih Bu Ratih. Oke, saya udah tulis nih pertanyaan pertama, kalau udah minum resveratrol apa perlu minum vitamin E dan C? Perlu double-double gak? Kalau saya karena realistis ya, nggak perlu dari ibu makan sayur sama buah aja udah cukup itu dari vitamin C dan E ya. Jadi udah cukup resveratrol aja ya. Tentunya kalau ibu pasti lebih rutin lagi kan minum sayur sama buahnya. Nah itu udah sangat cukup. Tinggal imbangi dengan gaya hidup sehat lainnya yang tadi udah saya sampaikan di awal ya. Gitu. Terutama olahraga ya. Nah karena resveratrol ini sendiri itu sampai tingkat seluler yang terkecil yang tadi saya udah bilang. Itu tuh yang baru ketahuan. Belum yang tidak ketahuannya nanti. Kan masih penelitiannya masih berkembang itu saya lihat itu. Ada penelitian baru-baru ini mau meneliti, aduh saya lupa efek apanya ya gitu ya. Penelitian itu masih awal banget itu masih sebatas ke mencit kayak gitu. Baru saya baca saya lupa lagi ya tentang apanya. Nah itu kalau nanti terbukti ada potensi baru ya kayaknya udah cukup itu resveratrol ya. Nah seperti itu. Terus yang selanjutnya apa perlu suntik estrogen untuk lansia 70-an ya? Nah, kalau saya nggak menyarankan sih, nggak menyarankan sama sekali ya. Ya apa namanya? Tentunya yang paling utama kalau estrogen udah turun gitu produksinya ya emang kita nggak bisa ngelawan, tapi ya kita bisa mengusahakan
kesehatan kita itu dengan gaya hidup sehat. Dari apa yang dimakan, dari olahraga gimana, dari tidurnya gimana, dari kelola stresnya gimana, ya. Karena suntik-suntik hormon gitu tuh, kalau saya pribadi nggak tahu ya, saya tuh kayak banyak beda argumen gitu ya. Nggak yang apa-apa tuh harus gini, apa-apa tuh harus gini. Seperti itu. Saya tetap fondasi saya terapkan gaya hidup sehat seperti itu. Dan itu tuh hasilnya nggak bisa instan. Harus berkala terus-terusan dilakuin. Kalau kita mau sehat bukan cukup semalam, 2 malam kita nerapin pola hidup sehat, tapi harus berkala terus-terusan. Dari makanan, dari olahraga, pola tidur, cara ngelola stres gimana. Makanya di konten-konten saya tuh banyak cara ngelola stres dengan teknik napas gimana. Ya, itu kalau rutin itu ngefek. Pernah ada netizen yang komen dia asam lambungnya gak membaik gara-gara cemas terus, gara-gara rutin melakukan teknik napas diafragma, 2 bulan membaik dia komen. Nah, berarti kan teknik napas itu banyak diabaikan tapi ternyata membantu. Itu salah satu upaya buat mengelola stres ya. Nah, seperti itu. Terus untuk yang apa namanya? Yang terakhir tadi masalah urat-urat, kalau dari kecil nggak apa-apa sama sekali ya, soalnya itu bawaan genetik seperti itu. Ada orang yang memang uratnya itu nggak kelihatan, artinya dia letaknya agak dalam, nggak deket ke permukaan kulit. Nah, ada yang deket ke permukaan kulit seperti Ibu Ratih tadi. Nah, itu nggak apa-apa sama sekali. Yang harus jadi perhatian itu kalau misalnya munculnya di usia emas, terus bentuknya tuh kayak cacing-cacing kayak gitu. Nah, itu varises baru ya. Kalau misalnya menonjol terlihat kayak gitu, nggak usah khawatir. Antara memang letaknya ke permukaan atau enggak dari jenis kulit ibunya, seperti itu ya. Jenis kulitnya bukan yang nggak sehat ya maksud saya di sini, cuma kan jenis-jenis kulit tiap orang tuh beda-beda ya. Pokoknya kulit nggak sehat itu tidak dilihat dari warnanya, tapi dilihat dari bentuknya, apakah dia bukan bentuknya, penampilannya, apakah dia kering, kusam atau enggak, seperti itu ya. Nah, itu mungkin Ibu Ratih. Iya dok. Cuman saya mau tanya lagi satu dok. Eh, Kan kalau urat di tangan, di kaki itu saya nampak. Tapi kalau mau diambil darah, jadi kan otomatis ambil yang di tengah dekat siku ini toh, yang tekukannya Mm-mm. itu. Nah, itu kok sulit ya? Nah, itu. Cuman gini, ada kalau yang sebelah kiri lebih mending daripada yang kanan. Kalau yang kanan, aduh susah setengah mati. Karena kemarin saya eh, CT scan itu yang pakai kontras, Mm. itu saya dicubitin sama alat suntik itu sampai 5 tempat loh. Heeh. Sampai saya, aduh, saya mending enggak jadi, tak batalin aja maunya gitu. Nah, Mm-mm. kenapa itu? Kok susah katanya dicari. Mm-mm. Udah kena, tapi dia enggak bisa masuk tuh kontrasnya itu gitu loh. Jadi ya itu balik lagi tiap bagian tubuh juga beda-beda ya ininya apa namanya lokasi apa namanya si pembuluh darahnya itu. Bisa aja yang di ujung itu deket banget ke ini apa namanya ke permukaan. Nah, yang di ini yang di lipatan siku itu agak jauh dari permukaan bisa atau pembuluh darah di sananya kebetulan ini apa namanya ukurannya agak kecil seperti itu bisa juga. Tapi nggak usah khawatir Ibu. Emang sih paling gampang kalau ngambil darah atau ngasih kontras di sana soalnya ya apa namanya dia cabang utama gitu pembuluh darah. Kalau yang ke ujung-ujung kan itu cuma cabang-cabang kecil. Jadi enak penyebarannya bisa lebih cepat seperti itu atau enggak pengambilannya bisa lebih optimal. Kadang kalau yang di ujung-ujung itu dia kurang optimal pengambilannya. Tapi nggak usah khawatir ya. Terima kasih dok. Coba kalau sampai 5 kali apa enggak lebam itu. Iya, tapi kena Fairmax jadinya nggak apa-apa. Iya, saya kasih Fairmax tuh. Hmm. Saya sempat pakai sama Biasanya sih istrinya disarankan tuh. untuk banyak minum gitu. Jadi biar si pembuluh darahnya agak keluar dikit. Tapi ya balik lagi sih ke apa namanya ke kondisi pembuluh darah tiap orang gimana. Kalau 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 ibu, saya minum itu udah 1,5 sampai 2 oh literan, iya. Kalau ibu 1,8. olahraga angkat beban atau enggak? Udah diajarin mengaling saya, jadi kalau saya kan latihannya Tai Chi, Ah,
terus ya ada latihan Hmm. ini apa kayak LinkedIn Kung apa gitu. Itu Mm-mm. saya tangan saya kasih beban Hmm. setengah kilo Biasanya setengah kalau kilo. rutin olahraga kekuatan, tapi ini cuma salah satunya ya, nggak berlaku secara general. Itu Mm-mm, pembuluh darahnya lebih kelihatan biasanya pada apa mm-mm. namanya pada kelihatan keluarnya. Tapi nggak usah khawatir kalau dikaitkan dengan masalah penyakit atau apa, kayaknya terlalu jauh kalau ngomongin itu. Merasanya saya Ya Terima gitu. kasih dokter, terima kasih Bu Rati ya. Senang sekali kita melihat dokter terus mengingatkan kita pada makanan alami. Ini memang jalan yang paling tepat ya. Semakin sedikit makanan yang diproses, ini memang semakin baik untuk kesehatan khusus kita. Bagus sekali ya teman-teman. Jadi dasar kita tetap hidup sehat itu dari pola makan, sayur buah, protein yang cukup, ya, air putih yang cukup. Itu dasar kita. Eh, jadi teman-teman supaya tidak termakan marketing-marketing dari Instagram, TikTok berseliweran tentang vitamin ini, vitamin ini, vitamin ini. Padahal kita punya makanan itu sudah lengkap kalau kita betul-betul apa ya makannya itu dengan benar ya. Nah, jadi terima kasih teman-teman. Hari ini kita banyak belajar dari dokter. eh Apalagi ya, ini pertanyaan nih di inbox banyak sekali nih. Waktu kita sangat sedikit ya teman-teman. Mari kita genggam waktu sisa 10 menit ini supaya teman-teman yang lain juga dapat kebagian untuk bertanya. Dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Sri dari Bandung. Dok, benarkah jika minum air putih terlalu banyak dapat menyebabkan natrium dan kalsium ikut terbuang melalui urin? Lalu berapa jumlah air minum yang dianggap aman untuk dikonsumsi setiap hari? Terus ada lagi pertanyaan dari Ibu Jasmine, apakah peach gum itu tuh mengandung kolagen? Itu biasanya kalau itu marketing lagi Bapak Ibu. Aduh, ampun, ini yang jualan marketingnya pintar-pintar nih ya. Nah, jadi kan biasanya gitu di Facebook, ini ada jual kolagen, padahal itu peach gumnya hanya membantu pembentukan kolagen gitu. Jadi teman-teman boleh ini silakan dokter untuk menjawab langsung ya, silakan dok. Oke. Oh, udah ada mic-nya. Tadi pertanyaan yang ini ya saya buka nih. Yang Minum air putih terlalu banyak apa namanya melarutkan natrium dan kalsium via urin. Kalau diminumnya terlalu banyak dalam satu waktu, benar. Misalnya kita langsung misalnya saya nih sekarang minum langsung 2 liter misalnya tanpa jeda. Nah, itu bisa ya. Nah, tapi kalau misalnya berkala sesuai batas minimal tadi rekomendasi 1,5 sampai 2 liter itu nggak usah khawatir ya. Nah, terus kalau untuk ngebuang elektrolitnya ya, itu lebih ke natriumnya. Kalau kalsium emang ada yang kebuang, tapi tidak sesignifikan si natrium. Tapi ya syaratnya harus satu waktu gitu. Ya. Nah, kalau mau tahu kebutuhannya, akuratnya emang 30 kali berat badan sih. Cuma apa namanya? Kalau misalnya ternyata berat badannya 40 misalnya, ternyata kan cuma 1,2, tetap kita carinya batas minimal targetnya itu yang 1,5 seperti itu ya. Nah itu terus untuk apa namanya pertanyaan Ibu Jasmine ya tadi peach gum mengandung kolagen. Udah dijawab sama Bu Ngaling. Gitu. Kalau apa namanya dia gimana ya bener sih itu lebih ke marketing kayaknya. Sebetulnya tidak sekaligus mungkin ngejawab pertanyaan yang kedua. Bener tubuh kita itu tadi kan saya juga jelasin di slide ya, udah bisa produksi kolagen sendiri. Tinggal kitanya mau enggak apa namanya merawat tubuh kitanya dengan nutrisi dari makanan, dengan apa namanya pola hidup sehat yang lainnya. Karena kalau ngomongin kolagen ini bukan sebatas apa yang masuk, tapi apa yang kita lakuin juga dalam sehari-hari. Tidurnya gimana? Hmm. Soalnya kan kalau misalnya tidur kurang meningkatkan stres oksidatif, ya sel termasuk si fibroblas yang memproduksi kolagen juga bakal apa namanya bakal keganggu. Ya, terus olahraga ini nih yang paling banyak dilupain saya entah kenapa
Gitu saya juga Ya. banyak itu pasien saya yang pengen hidup sehat, ditanya olahraga enggak, cuma pas kesini aja. Udah saya udah aduh ngelus dada gitu. Olahraga itu bukan cuma sekali dua kali dilakuin pas kita lagi sakit dikasih masukan misalnya atau lagi diskusi kayak gini. Itu tuh tetap harus dilakukan ya. Selain buat apa namanya meningkatkan produksi kolagen alami yang ada di tubuh sama yang ada di kulit sama pembuluh darah kita, ya tentunya dia itu banyak manfaatnya ya. Kayak bisa meningkatkan hormon endorfin juga kan, hormon senang juga. Jadi stres berkurang, alhasil secara tidak langsung si kolagen gak bakal terganggu sama stres juga kan ya gitu. Jadi jalurnya tuh banyak seperti itu. Belum saya ada baca penelitian kalau kita rutin olahraga, dia itu bisa meningkatkan mikrobiom atau kuman baik yang ada di pencernaan kita. Jadi kan sebetulnya kalau udah rutin nggak perlu kayak minum probiotik itu ya. Hmm, Nah seperti ya. itu. Kalau boleh jujur, ibu-ibu, saya juga nggak konsumsi kayak probiotik, nggak konsumsi kayak banyak vitamin kayak gitu. Udah saya dari makanan ini aja, inti aja olahraga rutin, tidur yang cukup, pagi-pagi kena sinar matahari sepagi mungkin, biar melatonin saya terproduksi dengan baik, jadinya tidur malamnya lebih enak lagi. Sama jangan lupa itu jam setengah 10 tuh. Cukup 5 menit sampai 15 menit itu vitamin D alami ya. Nah, kalaupun kita minum suplemen vitamin D karena emang kekurangan dan harus minum gitu, cara mengaktifkannya tuh salah satunya itu melalui sinar matahari itu sendiri biar maksimal ya. Nah, seperti itu. Sekaligus mungkin ini ngejawab yang apa namanya? Jamur salju, tremela, snow fungus dapat merangsang kolagen alami. Eh kalau misalnya yang saya baca ini langsungnya saya baca ada jurnalnya. Ini saya baca instan. Dia itu bukan merangsang secara teknisnya, tapi apa namanya? Bikin kulit kelihatan kenyal lewat cara yang berbeda. Jadi cara yang berbedanya tuh apa namanya? Kerjanya mirip hyaluronic acid ternyata ya, lebih ke melembabkan seperti itu. Tetap kolagen ya apa namanya diproduksinya lewat gaya hidup sehat seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyain lagi? Apa mungkin? Ya, kayaknya waktu dokter sudah sisa 5 menit ya dok ya. Hmm. Dari Ibu Julia itu, apakah setelah minum Selnek kita masih boleh tambahan minum Neurobion atau Sangobion? Sangobion, gimana kita dari pemeriksaan apa benar anemia atau enggak? Itu juga dilihat anemianya itu apakah perlu suplemen atau enggak. Kalau ringan biasanya dari sayuran itu dari daun kelor, dari apa namanya? eh si Popeye itu apa ya bayam. Nah, itu apa namanya? Cukup kalau ringan ya. Nah, terus kalau misalnya Neurobion dia kan vitamin B kompleks sebetulnya, tapi dosisnya agak tinggi buat apa namanya terapi kalau udah ada masalah saraf atau neuropati. Kalau nggak ada masalah saraf, kayaknya nggak usah. Cukup Selnek juga kan ya dia antioksidan bisa banget ngerawat saraf seperti itu ya. Terima kasih. Realistisnya seperti itu. Kalau dengan saya realistis aja lah. Aduh, ini banyak yang pusing karena banyak marketing, baca Iya. marketing ini. Kasihan ya. Tips kami itu bukan kolagen Bapak Ibu, justru banyak yang masaknya itu ditambah gula. Justru nanti teman-teman makan banyak harus cek dulu gulanya. Tampis kami itu banyak katanya gula batu bukan gula biasa. Ah, sama aja Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan saya letak gula aren itu lebih aman. Sama aja Bapak Ibu. Jangan dimakan kalau mau awet muda, kalau mau pembuluh darah Bapak Ibu terjaga baik. Segala macam gula, gula batu, gula merah, nggak usah disentuh ya. Makan yang buah-buahan yang alami. Teman-teman, jadi di sini sudah jawab ya dengan jelas. Terus tentang Ibu Sri juga sudah dijawab ya. Teman-teman, kayaknya hari ini puas lah ya Bapak Ibu untuk
mendapatkan edukasi hari ini tentang neurobion dan sangobion sudah dijawab sama dokter juga, nggak perlu lah ya, kecuali Bapak Ibu sudah mengecek benar anemia nggak. Terkadang banyak gejala itu belum tentu anemia ya, tapi ada Hmm. masalah yang lain. Terus masalah jamur itu apakah benar-benar membantu merangsang pembentukan kolagen. Jujur aja itu di sini saya baca itu tidak mengandung kolagen juga ya. Jadi dia menjaga kelembapan kulit itu benar ya karena memiliki aktivitas antioksidan. Tapi teman-teman yang minum Selnex itu jauh lebih terasa langsung ya lebih tepat sasaran itu Bapak Ibu bisa merasakan sendiri. Terus pertanyaan apa lagi ya di sini? Betul, Bung Aling. Nggak usah minum vitamin-vitamin. Saya juga nggak minum vitamin kok. Cuman itu aja. Terima Selnek, Fermek. Terus ini benar-benar luar biasa nih dari dokter tentang vitamin D, Bapak Ibu. Vitamin D, kecuali Bapak Ibu hidup di negara yang tidak ada matahari, misalnya musim salju, ya. Atau Bapak Ibu nggak pernah kena matahari sama sekali, ya. Padahal sebenarnya jam 9, jam 10 sampai jam 11 gitu ya. Bapak Ibu palingan kena matahari di punggung. Kalau takut hitam, ya takut gelap, ya wajah Bapak Ibu kan bisa punggungnya kena ya 5 menit, 10 menit sudah cukup. Lalu itu vitamin D pembentuknya itu bisa lama loh Bapak Ibu, bisa disimpan lama gitu loh ya. Nah, jadi eh, jangan termakan marketing lah. Justru nanti kalau kebanyakan vitamin itu nanti bisa ada kondisi keracunan juga Bapak Ibu. Ya, jadi vitamin ini beda beda dengan antioksidan ya. Teman-teman ini kelasnya beda. Jadi vitamin itu cuma secukupnya dari makanan-makanan. Justru dari makanan kita terhindar dari namanya keracunan. Tapi kalau kita beli yang dibentuk dari dari pabrik-pabrik, nah itu betul-betul harus diperhatikan di baik-baik sebelum dikonsumsi. Terima kasih dokter. Tentang apa lagi ya? Kayaknya waktunya sudah habis ya dokter ya. Ah, luar biasa hari ini. Ini teman-teman memang udah lama nih menyebut pertanyaan-pertanyaannya ini. eh oh ya Ibu Nur Haslina, semoga lancar ya kok lagi di rumah sakit ya, lagi menjenguk saudaranya ya. Pertanyaan Ibu Jasmine bagus sekali, sudah dijawab. Yang lain sudah dijawab semua. Kayaknya sudah dijawab semua ya. Udah perfect ya. Terus dari Bu Rati juga luar biasa ya, langsung merasakan sendiri pembuluh darah yang muncul. Kalau misalnya mulai dari kecil tuh nggak perlu dikhawatirkan ya. Oke lah Bapak Ibu, kayaknya waktu kita betul-betul sudah jam 2:30 ya. eh kita penutupan. Dokter silakanlah menutup diskusi hari ini supaya teman-teman nggak mikir segala macam vitamin entah apa yang di luar. Khususnya Bu Citra, saya ingin juga menambahkan, biasanya autoimun itu masalah di usus kita belum kayaknya ada kebocoran. Ya, jadi daripada kita terus mencari vitamin-vitamin, lebih baik kita itu mencermin dulu makanan-makanan kotor, makanan-makanan yang merusak usus dan perbaiki dari makanan. Biasanya autoimun itu kalau saya baca itu pengaruhnya karena ususnya ada kebocoran. Silakan dokter menjelaskannya lebih lebih Oh, ya. Silakan. sa- selamat siang, dokter dan Bung Aling. Usus saya tidak bocor, Bu. Kolitis usus. Itu apa sama dengan usus bocor? Silakan dokter. Ini Terima kasih. untuk dari dokter ya. Oke. eh Usus bocor tuh bukan yang benar-benar bocor gimana ya. Kalau kalau Oh, di gitu medis ya. itu bahasanya leaky gut. Leaky gut itu di mana Tiga. Ya. saat dia usus itu tidak mampu menyerap atau Hmm. menetralkan apa yang kita makan. Hmm. Nah, atau apa namanya? Kayak penyerapan nutrisinya tuh udah nggak maksimal. Hmm. Pada kolitis itu salah satunya salah satu contoh yang mengalami leaky gut ini. Selain dari yang lain juga banyak sebetulnya, bukan cuma kolitis doang ya. Dan memang benar itu kalau kita mempelajari secara holistik, itu benar autoimun tuh salah satunya dari kesehatan usus itu ya.
Makanya kenapa mungkin dokter di rumah sakit ngasih probiotik. Padahal tadi saya udah bilang kan, dengan kita rutin olahraga, ada penelitian itu bisa meningkatkan bakteri baik di usus kita, mikrobiom di usus kita jadi baik. Itu sama kayak probiotik sebetulnya, tinggal ya kita mau rajin atau enggaknya, seperti itu, balik lagi ke kita ya. Nah, jadi seperti itu bener banget. Nah, yang kita makan juga, kalau ngasih makan kayak si penyebab autoimun gitu yang bikin radang, terutama yang bertepung biasanya nomor satu, yang manis mengandung gula, yang berminyak banyak, atau yang pakai minyak lebih dari 2 kali penggorengan gitu ya. Sama makanan ultra proses yang banyak pengawet perasa atau pewarna ya, itu tuh ya lama kelamaan ya bisa sampai flare. Flare itu di mana autoimun lagi akut-akutnya seperti itu, atau lagi tiba-tiba bergejala banget. Nah, seperti itu mungkin. Itu jawaban dari saya ya. Nah, kalau misalnya untuk closing statement-nya, jadi dari tadi kan pertanyaannya masalah vitamin. Kalau saya selalu gini jawabannya, sesuaiin sama emang keadaannya, butuh atau enggak. Apakah tubuh kita defisiensi atau enggak gitu. Ada enggak gejala defisiensinya di kita? Kalau misalnya enggak ada, udah cukup dari makanan, juga dari makan yang bagus, tidur yang bagus, cara ngelola stres gimana, sama olahraga itu jangan lupa seperti itu ya. Apa namanya? Dan kalau misalnya udah pada minum resveratrol, nggak ada gejala apapun, itu misalnya yang membutuhkan vitamin, udah cukup, nggak usah bingung lagi. Itu juga udah cukup banget seperti itu, antioksidan ya. Tentunya ditambahin dengan gaya hidup sehat yang tadi udah disampaikan di awal ya. Pokoknya menua itu pasti, tapi cara kita apa namanya menjalani masa tua itu ya kita yang menentukan. Untuk hidup sehat itu tidak instan ya, proses jadi sehatnya itu tetap dia perlu waktu, nggak bisa yang cuma sekali 2 kali dilakuin. Sama kayak penyakit kronis itu munculnya sebetulnya bertahun-tahun tanpa kita sadari akibat gaya hidup kita yang kurang bagus tadinya, seperti itu. Kalaupun udah terjadi, ya kita mikirnya jangan sampai timbul komplikasi. Dari sekarang mulai terapin pola hidup sehat. Kalau yang belum terjadi, kita cegah dengan rutin menerapkan pola hidup sehat. Seperti itu. Ya. Terima kasih dokter. Ya. Ya, sorry tadi hilang, lowbat ya. Tadi dokter sudah closing statement ya. Terima kasih dokter. Waktu kita sudah habis, Bapak Ibu. Jadi teman-teman yang masih mau tanya, mungkin kita tunggu jadwal ke depannya. Jadi kita juga terima kasih atas kehadiran dari dokter dan juga teman-teman dari berbagai kota. Saya rasa hari ini kita teman-teman sudah mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga bekal ya, setidaknya betul-betul mendapatkan satu pengarahan yang baik. Jadikan selnya sebagai pelengkap ya gaya hidup kita sehari-hari, makanya tepat, olahraga dan juga tidurnya usahakan tepat waktu. Oke, teman-teman, semoga ilmu hari ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Bukan cuma ditanya, kayaknya banyak yang tanya, tapi belum tentu dipraktekkan. Ya, nanti sakit baru tanya lagi. Teman-teman ya, jadi itu memang biasanya kita lakukan. Oke, sampai jumpa di Zoom edukasi berikutnya. Teman-teman, tetap sehat, tetap semangat, dan mari kita bertambah usia dengan kualitas hidup yang lebih baik. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih dokter. Kita sudahi edukasi kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang hadir dari berbagai kota. Sampai jumpa ya, Bapak Ibu. Terima Terima kasih. kasih, Neng. Terima kasih, Dokter Cecep. Nah, di Tuhan ya, Bapak Ibu. berkati. Makasih dokter, makasih Bu Ngali. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu semua, Ibu Ngali. Ya, saya izin Dokter keluar ya, Bungali sampai ketemu dan lagi. semuanya. Makasih. Ya, tutup ya, Rifki.